pagi ini kami akan menyampaikan video tentang bantuan hidup lanjut dan triase. Untuk sebelumnya, persiapan tetap harus kita lakukan. Untuk persiapan kita menghadapi pasien-pasien dalam kondisi emergensi, terutama pasien kardiak arrest yang membutuhkan bantuan hidup dasar yang dilanjutkan dengan bantuan hidup lanjut, pertama kali kita harus siapkan adalah APD. Hal ini menjadi penting karena terkait dengan keamanan daripada kita dan penolong dan pada pasien. Untuk APD-nya bisa disediakan handscoon dan juga masker ataupun head cap. Kemudian setelah itu untuk perlengkapan bantuan hidup lanjut kita persiapkan yaitu adalah ambu bag untuk memberikan ventilasi kepada pasien. Ambu bag juga disertai dengan masker atau sungkup muka yang nantinya kita gunakan untuk memberikan bantuan nafas pada pasien. Kemudian kita bisa persiapkan AED atau Automated External Defibrillator. Itu kita gunakan untuk memberikan kejut pada jantung jika pasien itu mengalami henti jantung. Kemudian jangan lupa kita siapkan untuk PET-nya juga. Ini peralatan untuk dilakukan resusitasi jantung paru atau yang pada bantuan hidup lanjut. Kemudian untuk persiapan berikutnya adalah persiapan kita apabila kita akan melakukan intubasi endotrakea pada pasien. Pertama, untuk persiapan intubasi endotrakeal bisa kita singkat dengan statik. Untuk S adalah skop. Skop yang kita siapkan adalah stetoskop maupun laryngoskop. Kemudian untuk T-nya adalah cup. Untuk cup kita bisa persiapkan selang atau endotracheal tube ETT. Kemudian untuk A-nya adalah airway, kita siapkan perlengkapan untuk di bagian airway. Biasanya kita siapkan ini OPA, oropharyngeal airway. Kemudian tape atau selotip yang kita gunakan untuk memfiksasi daripada ET yang kita pasangkan pada pasien. Kemudian untuk introducer juga kita siapkan yang bisa kita untuk setting bentuk ETT supaya kita bisa memasukkan ke jalan napas. Kemudian konektor, ini adalah konektor yang akan kita sambungkan dari ambu bag ini ke endotrakeal tube pasien. Kemudian jangan lupa juga kita siapkan untuk jalur intravena, baik itu transfusi set atau infuset, sepet, kemudian aboket. Kemudian juga kita jangan lupa siapkan untuk obat-obat emergensi yang bisa kita berikan pada pasien, baik itu amiodaron, epinefrin, maupun obat emergensi yang lainnya. Sekian ini untuk persiapan kita lakukan bantuan hidup lanjut pada pasien. Selanjutnya kita akan simulasikan langsung kepada pasien. Berikut akan kita simulasikan resusitasi jantung paru dengan 2 penolong pada pasien yang mengalami henti jantung. Sebelumnya kita pastikan dulu safety atau keselamatan penolong dan pasien. Kita bisa gunakan handscoon maupun masker. Setelah itu kita evaluasi asesmen pasien dengan menggunakan teknik AVPU. Kita bisa lakukan alert terlebih dahulu. Kemudian jika alert tidak berespon, kita lanjutkan dengan memberikan rangsang verbal. Kita panggil pasien. Jika rangsang verbal tidak berespon juga, kita bisa berikan pain atau rangsang nyeri di tulang sternum pasien. Jika masih tidak berespon, berarti pasien berada dalam tahap O atau unresponsive sehingga wajib kita berikan pertolongan pertama. Sebelumnya kita aktifkan dulu sistem emergensi di rumah sakit dan kita panggil bantuan. Kemudian kita lakukan pengecekan di nadi karotis. Letaknya adalah 2 cm di lateral dari kartilago tiroid. Kita cek selama 10 detik. Jika tidak didapatkan nadi, kita lanjutkan dengan RJP. Jika kita melakukan resusitasi jantung paru dengan 2 penolong, kita bisa kombinasikan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2. 30 kali kompresi di dada diikuti dengan 2 kali ventilasi. Dalam memberikan kompresi,
tangan penolong yang dominan diletakkan menempel pada dinding dada bagian kiri di sebelah lateral dari tulang sternum. Dalam resusitasi jantung paru, kita gunakan prinsip high quality CPR, di mana kita berikan kompresi dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 2 inci dan pastikan terjadi recoil sempurna. Kita juga minimalkan interupsi saat melakukan kompresi dan hindari pemberian ventilasi yang berlebihan. Ini adalah AED, Automated External Defibrillator, yang akan kita gunakan untuk memberikan defibrilasi pada pasien. Untuk persiapannya, kita pertama siapkan dulu mesinnya dan juga padnya. Padnya bisa kita rangkai dengan memasangkan pad itu pada slot yang sudah tersedia. Kemudian kita tekan tombol power untuk menyalakan mesin AED. Pad ini ada dua. Yang pertama bertuliskan sternum, yang satunya bertuliskan apex. Yang pertama untuk sternum kita tempelkan pada dinding dada bagian kanan. Untuk yang apex bisa kita tempelkan pada dinding dada bagian kiri, tepat di apex jantung pasien. Ini kita tempelkan pada dinding dada bagian kanan. Yang satunya kita tempelkan di bagian kiri tepat di apex jantung pasien. Kita pastikan semua sirkuit sudah terhubung, mesin menyala. Mesin ini nantinya akan secara otomatis menganalisa irama jantung pada pasien. Jika itu iramanya shockable, maka mesin akan memberikan instruksi untuk memberikan defibrilasi. Kita pastikan dulu semuanya sudah terpasang dengan pas. Kemudian kita pastikan lingkungan sekitar kita tidak ada penolong yang bersentuhan dengan pasien. Jika sudah aman, bisa kita berikan defibrilasi dengan menekan tombol di mesin AED. Kemudian setelah itu kita lanjutkan RJP kembali. RJP tetap dilakukan dengan memberikan kompresi pada dinding dada dan ventilasi dengan perbandingan 30:2 selama 5 siklus atau sekitar 2 menit. Sambil melakukan RJP, kita bisa pasang monitor pada pasien dan kita lakukan pemasangan akses intravena yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan obat-obatan. Setelah akses intravena terpasang, kita bisa memberikan cairan untuk resusitasi dan memperbaiki sirkulasi pada pasien. Cairan yang bisa kita berikan adalah RL selama tidak ada kontraindikasi pada pasien ini. Kemudian kita juga bisa mulai memberikan obat-obatan untuk memacu aktivitas jantung pasien seperti epinefrin dengan dosis 1 mg bolus intravena yang dapat diulang dalam 3-5 menit. Obat lain yang bisa kita berikan adalah amidaron. Amidaron ini kita berikan setelah 3 kali kita melakukan defibrilasi dengan dosis awal 300 mg intravena dan dapat diulang. Setelah itu bisa kita pertimbangkan untuk pemasangan ETT atau endotracheal tube. Setelah endotracheal tube terpasang, kita melakukan RJP dengan memberikan kompresi dengan kecepatan 100-120 kali per menit, dan untuk ventilasinya kita berjalan secara asinkroni dengan kecepatan 10-12 kali per menit. Dan ini kita lakukan selama 2 menit sebelum kita lakukan evaluasi ulang pada pasien ini. Sementara kita melakukan resusitasi jantung paru, kita harus mulai mencari penyebab reversibel yang menyebabkan terjadinya henti jantung pada pasien ini. Biasanya kita melakukan asesmen dengan 5H 5T untuk mencari penyebab tersebut. Kita lakukan tata laksana dan terapi pada penyebab-penyebab reversibel tersebut. Apabila penyebab tersebut teratasi, kita bisa lakukan evaluasi ulang pada pasien ini dengan mengecek nadi karotis. Apabila nadi karotis sudah mulai teraba, artinya sirkulasi spontan pada pasien ini sudah kembali, maka kita nyatakan pasien dalam kondisi ROSC. Setelah itu, kita lakukan perawatan pasca resusitasi atau post cardiac arrest care. Sebelum kita melakukan intubasi pada pasien
dengan cardiac arrest, kita evaluasi dulu jalan napasnya, kita buka jalan napasnya dengan triple airway maneuver, pastikan tidak ada trauma di dada maupun di cervical. Kemudian kita bisa lakukan head tilt, chin lift, dan jaw thrust untuk membuka jalan napas pada pasien ini. Jika jalan napas sudah terbuka, kita bisa berikan ventilasi preoksigenasi dengan menggunakan ambu bag. Dalam memberikan ventilasi, kita bisa melihat kecukupan ventilasi itu dengan melihat pengembangan dinding dada yang adekuat. Kemudian kita siapkan laryngoskop. Untuk melakukan intubasi, kita gunakan laryngoskop dengan blade Macintosh ukuran 3, ukuran standar laki-laki dewasa. Caranya adalah dengan pertama melakukan cross finger untuk membuka mulut, kemudian memasukkan blade laryngoskop tersebut menyusuri lidah, kita geser lidah ke arah kiri untuk mendapatkan visualisasi dari epiglotis dan plika vokalis. Jika sudah tidak mendapatkan gambaran plika vokalis, ada lubang di bagian tengahnya, kita ambil ETT ukuran 70, ukuran standar laki-laki dewasa, kemudian kita masukkan melalui sisi kanan, menyusuri blade laryngoskop tepat di antara kedua plika vokalis masuk ke dalam trakea. Untuk balon berada di bawah plika vokalis di dalam trakea. Kemudian blade dikeluarkan, setelah itu kita kembangkan balon pengunci pada ETT. Setelah itu kita sambungkan ujung ETT dengan ambu bag untuk melihat apakah ETT ini benar masuk ke dalam trakea. Kita lakukan konfirmasi dengan menggunakan auskultasi di kedua dinding dada. Setelah ETT terkonfirmasi di rongga trakea, kita lakukan fiksasi dengan menggunakan plester di bibir atas dan bibir bawah pasien. Demikian materi tentang bantuan hidup lanjut dan pemasangan pipa endotrakeal. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Adapun gejala shock anafilaktik adalah sesak nafas, lemas, pucat, hipotensi, dan penurunan kesadaran. Adapun alat dan obat-obatan yang diperlukan, epinefrin, dexamethasone, NaCl atau dextrose, spuit, infuset, dan oksigen. Jadi tadi sudah divaksin ya Bu ya, sudah divaksin COVID. Jadi sini saya sebagai petugas untuk memantau Ibu, memantau keadaan umum. Apakah nanti setelah vaksinasi ini ada Bu? Tolong Kak, tolong. Yuk. Cepat ayo, sini Bu, kita Bu. Posisikan pasien dalam keadaan terlentang di alas yang datar dan posisi kaki lebih tinggi dari permukaan tubuh. Bersihkan jalan napas dan berikan oksigen, lalu cek nadi dan ukur tekanan darah. Berikan suntikan epinefrin 1:1000 sebanyak 0,3 sampai 0,5 cc secara intramuskular.
Perbaiki sirkulasi dengan pemasangan infus dan pemberian obat secara intravena. Setelah itu, observasi kembali keadaan pasien. This video will demonstrate the supine log roll by 3 providers onto a longboard. The first provider maintains neutral inline stabilization of the patient's head and neck. A second provider measures for and applies the appropriately sized cervical collar. The third provider places the longboard near the patient. While the first provider maintains neutral inline stabilization, the second provider kneels at the patient's side mid-thorax, while the third provider kneels on the same side between the patient's hips and knees. The patient's arms are straightened and placed palms in next to the torso, while the patient's legs are brought into neutral alignment. The second provider reaches over the patient and places one hand under the patient's shoulder and the other hand under the patient's hip, while the third provider reaches over the patient and places one hand under the patient's chest and their other hand under the patient's femur. At no time should the patient's clothing be used to grip and move the patient. On command from the first provider, the patient's entire body is log rolled as a unit slightly onto the patient's side, while neutral spinal alignment is ensured. The longboard is moved into place behind the patient by the second and third providers, while holding the patient on the side with the foot end of the board positioned between the patient's knees and ankles, and the head of the longboard extended beyond the patient's head. The longboard is held against the patient's back by the second and third providers. On command from the first provider, the patient and the board are rotated to the ground. Once the board is on the ground, the patient's upper chest is grasped firmly by the second provider, with the hands placed in the patient's axilla. The third provider places his or her hands on either side of the patient's pelvis. On command from the first provider, the patient is moved upward and laterally and centered onto the longboard. Neutral inline stabilization is maintained without pulling on the patient's head and neck. Buttress material is placed under the patient's head to maintain neutral alignment. The patient can now be secured to the board with padding to fill all voids.